Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik dan sehat semua ya? Alhamdulillah. Ibu yakin kalian sehat-sehat semua sehingga pada pagi hari ini masih bisa mengikuti pembelajaran virtual. Untuk pada pagi hari ini, kita akan membahas materi pelajaran menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kalian bisa melihat buku Bahasa Indonesia revisi 2018 halaman 20 sampai halaman 27. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Kemudian, memahami struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Apersepsi, masih ingat struktur teks laporan observasi? Apa yang dimaksud dengan kata baku? Pengertian, struktur teks laporan percobaan adalah bagian-bagian penting yang terdapat dalam teks dan menjadi penyusun utama teks laporan percobaan. Kebahasaan teks laporan percobaan adalah perihal bahasa yang digunakan dalam teks laporan percobaan sebagai ciri dan pembeda dengan jenis teks lainnya. 1. Struktur dan sistematika laporan percobaan. Nah, anak-anak, di sini kita sudah memasuki inti pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai struktur dan sistematika laporan percobaan. Jadi, yang perlu kita perhatikan di sini, kejelasan dan kelengkapan informasi ditentukan oleh struktur penyajian dan penggunaan bahasa. Cermatilah penjelasan berikut yang berkaitan dengan struktur penyajian dan penggunaan bahasa. Nah, di sini kalian harus benar-benar memperhatikan supaya kalian nanti bisa mengerti dan memahami struktur dan sistematika laporan percobaan serta kaidah kebahasaan yang ada di dalamnya. Teks 1 tentang Venus. Pada teks 1 di sini kita lihat ada struktur pernyataan umum, ada struktur uraian. Jadi teks Venus di sini memiliki dua struktur ya. Ada struktur pernyataan umum dan ada struktur uraian. Struktur pernyataan umum berisi Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Uraian, Venus sama besarnya dengan bumi. Venus adalah planet. Warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengedari matahari selama 235 hari bumi. Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Nah, setelah kita membaca teks Venus tadi, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan membantu kita dalam memahami struktur atau bagian-bagian informasi yang ada di dalamnya maupun kebahasaan yang ada di dalamnya ya anak-anak.
Nah, kita lihat pada soal nomor 1, apakah pernyataan umumnya sudah jelas mengklasifikasikan Venus? Ya, jawabannya cukup jelas. Kemudian pertanyaan yang kedua, kosakata teknis apa yang digunakan untuk menjelaskan Venus? Berikan contoh. Kosakata teknis apa yang digunakan untuk menjelaskan Venus? Nah, di sini kalian juga harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan kosakata teknis. Kosakata teknis adalah kosakata yang terkait dengan bidang keilmuan tertentu dan maknanya biasanya hanya terkait dengan bidang ilmu tersebut. Nah, kosakata teknis yang ada dalam teks Venus tadi diantaranya ada sistem tata surya, ada kata planet, ada bumi, ada rotasi. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh kosakata teknis. Kemudian yang nomor 3, kata apa yang menggambarkan proses dan aksi? Menggambarkan proses dan aksi. Nah, proses itu sendiri kan memiliki pengertian runtunan perubahan peristiwa ya. Kemudian aksi sendiri berarti gerakan, tindakan. Nah, jadi di sini yang merupakan kata yang menggambarkan proses dan aksi itu ada kata mengedari dan ada kata berotasi ya. Di situ mengedari itu kan memiliki makna proses, begitu pula dengan kata berotasi juga memiliki makna proses dan aksi. Kemudian yang selanjutnya, perhatikan cara mengurutkan gambaran tentang Venus. Sudah baik menurutmu? Ya, perhatikan. Nah, di sini kita diminta untuk memperhatikan pengurutan gambaran tentang Venus. Oke, pertanyaannya sudah baik menurutmu? Iya, jawabannya sudah baik. Karena memang sudah diurutkan sesuai dengan urutannya ya. Tadi dalam teks Venus itu berurutan menjelaskan yang pertama mengenai klasifikasi planet, kemudian urutan yang berikutnya menjelaskan ukuran planet, kemudian ada urutan menjelaskan mengenai warna, kemudian ada posisi planet. Kemudian yang selanjutnya ada pengedaran ya, artinya waktu perputarannya itu tadi. Nah, itu urut-urutan yang ada dalam teks Venus. Jadi di sini untuk nomor 4 itu bisa dijawab dengan jawaban sudah baik. Kemudian yang kelima, jika urutan penggambarannya belum baik, apa saranmu? Nah, kalau tadi kan terkait dengan pengurutan gambaran tentang Venus. Kalau sudah baik, kita jawab baik. Nah, di sini nomor 5, ketika kita mengatakan belum baik, maka kita dimintai sebuah saran. Nah, di sini kita harus memberikan saran. Nah, contoh misalkan saran yang kita berikan adalah Venus adalah planet merupakan klasifikasi yang tidak perlu ada dalam uraian karena sudah dinyatakan di awal, yaitu pada pernyataan umum ya, artinya pada struktur teks pernyataan umum itu sudah dijelaskan. Jadi maksudnya di sini tidak perlu lagi ditulis di dalam uraian. Bisa dipahami ya anak-anak? Kemudian yang selanjutnya, teks kedua. Yang selanjutnya adalah teks 2. Nah, pada teks 2 di sini itu adalah teks tentang kelelawar, di mana strukturnya juga ada 2. Ada struktur pernyataan umum, ada struktur uraian. Nah, struktur pernyataan umumnya itu berbunyi, kelelawar merupakan mamalia.
Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Kemudian uraian atau struktur yang kedua, uraian. Nah, pada struktur uraian di sini itu memiliki urutan-urutan. Yang pertama disampaikan itu adalah mengenai penampilan, kemudian ada kebiasaan makan, ada kapasitas, kemudian ada perkembangbiakan. Nah, untuk penampilan, kelelawar tampangnya mirip tikus saat terbang sangat mirip tikus ya. Saat terbang bersama kelelawar seperti tikus terbang. Kemudian kebiasaan makan. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Urutan kapasitas. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Mereka jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil mereka. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Kemudian urutan yang selanjutnya adalah perkembangbiakan. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya selama setahun. Kelelawar memiliki 3 bayi ya. Selama 1 tahun, kelelawar itu memiliki 3 bayi. Nah, itu tadi merupakan teks kedua yang harus kita cermati untuk bisa memahami struktur, sistematika, dan kebahasaan laporan percobaan. Nah, kegiatan yang selanjutnya sama dengan teks Venus tadi. Di sini kita juga diberikan beberapa pertanyaan yang harus kita jawab sesuai dengan isi teks ya. Yang pertama, bagaimana informasi bagian pernyataan umum yang dikembangkan? Coba bandingkan dengan teks Venus. Iya, jawabannya kalau kita bandingkan pernyataan umum yang ada dalam teks Venus dengan pernyataan umum yang ada di dalam teks kelelawar, itu lebih jelas. Artinya teks kelelawar pernyataan umumnya lebih jelas dibandingkan dengan teks Venus. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara pembagian uraian teks kelelawar? Nah, teks kelelawar tadi sudah Ibu sampaikan, uraiannya itu menggunakan pembagian atau urutan-urutan penyampaian uraian ya, di mana uraiannya itu diawali dengan urutan penampilan, kemudian ada kebiasaan makan, ada kapasitas, dan perkembangbiakan. Oke, yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan kata teknis nokturnal dan pupil? Carilah informasi tentang kata tersebut. Oke, nokturnal ya. Nokturnal itu adalah hewan yang tidur pada siang hari dan aktif pada malam hari. Sedangkan pupil itu adalah bagian bulat di tengah mata atau yang biasa disebut dengan anak mata. Kemudian nomor 4, dapatkah kamu menambahkan informasi tentang kelelawar khas daerahmu? Tuliskan tambahanmu tentang kelelawar di daerahmu. Oke, jadi di sini terkait dengan kelelawar ya. Jadi kalau di tempat Ibu itu biasanya ada kelelawar yang suka makan buah di malam hari. Nah, orang-orang tempat Ibu mengatakan atau menamakan kelelawar itu dengan nama codot atau kalong ya. Jadi codot atau kalong itu adalah kelelawar yang memakan buah-buahan. Kemudian untuk yang nomor 5, di beberapa daerah dikenal nama kampret dan kalong. Jenis kelelawar yang manakah itu? Adakah nama khas dari daerahmu?
Ya, kampret merupakan nama anak kelelawar, sementara kalong atau codot adalah kelelawar pemakan buah-buahan. Dan mungkin di daerah-daerah lain dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki nama-nama sendiri ya tentang kelelawar ini. Nah, nanti coba kalian searching, kalian cari ya. Misalkan di Lampung atau di mana itu apa nama lain dari kelelawar, bisa kalian baca untuk wawasan kalian. Kemudian yang terakhir, apakah ada hubungannya kota Pekalongan dengan kata kalong? Ternyata kota Pekalongan dengan kata kalong itu memiliki hubungan. Hubungannya adalah pada zaman dahulu ada leluhur Pekalongan yang melakukan tapangalong, yaitu bertapa, di mana bertapanya itu bersikap seperti kelelawar, yaitu bergelantungan. Oke, kemudian kita selanjutnya akan masuk pada teks yang ketiga. Teks ketiga ini merupakan teks rantai makanan di Antartika. Pada teks rantai makanan di Antartika ini juga memiliki dua struktur, yaitu struktur pernyataan umum dan struktur uraian. Pernyataan umum berisi semua kehidupan di Antartika adalah di dalam laut. Di kedalaman Laut Biru ada jaringan makanan. Kemudian uraian, pada struktur uraian atau pada bagian uraian di sini dijelaskan dalam beberapa tipe ya, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan tipe 4. Tipe 1 pertama ada plankton, fitoplankton, dua bentuk kehidupan yang sangat kecil, mikroskopik, dan diatom di dasar rantai makanan. Bentuk kehidupan kecil tersebut merupakan bagian dari kelas produsen primer. Mereka dimakan oleh konsumen primer yang lebih besar seperti krill, rebon, dan ikan-ikan kecil. Tipe kedua, krill adalah makhluk mirip ikan dengan 10 kaki. Rebon mirip udang. Makhluk-makhluk ini memakan makhluk konsumen primer lebih kecil dan dimakan konsumen sekunder. Tipe 3, konsumen sekunder terdiri atas paus, khususnya paus biru, anjing laut, ikan-ikan lebih besar, dan penguin. Paus biru dapat mencapai berat 174 ton dan merupakan paus terbesar yang pernah ada. Semua konsumen sekunder cukup tinggi dalam rantai makanan, tetapi tidak cukup tinggi. Bukan predator ya yang tidak tinggi ini. Kemudian tipe 4. Predator punca di Antartika hanya memiliki satu anggota paus pembunuh. Karnivora mesin pembunuh sepanjang 27 kaki dengan gigi luar biasa. Mereka adalah puncak dari jaringan makanan. Nah, itu merupakan teks 3 yang memiliki dua struktur pernyataan umum dan uraian, di mana pada teks ketiga ini uraiannya itu dibagi menjadi penjelasannya atau uraiannya itu dibagi menjadi 4 bagian, artinya semua dijelaskan. Kemudian pertanyaan, apakah perbedaan pernyataan umum dari teks kelelawar dan rantai makanan di Antartika? Nah, perbedaan pernyataan umumnya, pada teks kelelawar, pernyataan umum membahas tentang satu spesies, yaitu kelelawar. Sementara pada teks rantai makanan di Antartika, laporan yang disajikan mengulas berbagai organisme yang berperan pada rantai makanan, mulai dari tingkat produsen hingga konsumen akhir. Kemudian yang kedua,
Apa pula perbedaan cara pendeskripsian dari kedua teks tersebut? Nah, kedua teks tersebut menggunakan cara pendeskripsian yang kurang lebih sama. Perbedaannya hanya terletak pada objek yang dideskripsikan. Pada teks laporan tentang kelelawar, pendeskripsian bersifat lebih spesifik karena menyangkut satu spesies. Sementara pada laporan tentang rantai makanan di Antartika, laporannya lebih umum atau meluas karena menyangkut tentang proses dan beberapa spesies. Kemudian yang ketiga, berapa kata atau istilah teknis bidang ilmu yang kamu harus pahami? Cari informasi kata teknis berikut. Nah, untuk yang nomor 3 ini, kamu diminta mencari informasi terkait dengan kata plankton, fitoplankton, mikroskopik, rantai makanan, diatom, produsen, konsumen, dan lain-lain. Kamu cari artinya atau penjelasan mengenai kata-kata tersebut. Kemudian, selain kata-kata tersebut, kalau masih ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang dipahami, kamu cari juga sekalian. Kemudian yang nomor 4, cobalah amati lingkungan di daerahmu seperti kolam atau empang, danau, sawah, semak belukar, sungai, parit, selokan atau got, pinggir pantai atau muara. Kalian amati, kemudian kalian buat laporan singkat. Nah, laporan singkatnya itu bebas ya. Nah, ini untuk terkait dengan materi, struktur, dan sistematika laporan percobaan. Berdasarkan model struktur laporan percobaan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa struktur utama teks laporan percobaan itu ada 2 bagian, yaitu pernyataan umum atau disebut klasifikasi. Dan yang kedua, uraian atau aspek laporan. Pernyataan umum atau klasifikasi itu berisi pernyataan-pernyataan yang disampaikan untuk mengarahkan pembaca kepada pembahasan atau hal yang dilaporkan, atau menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Itu isi dari struktur pernyataan umum. Kemudian yang kedua, struktur uraian atau aspek laporan itu berisi uraian poin-poin yang dilaporkan dan disusun berdasarkan klasifikasi tertentu. Nah, jadi dari penjelasan pembahasan 3 teks tadi, teks 1, 2, 3, disimpulkan bahwasanya struktur utama laporan itu ada 2, yaitu pernyataan umum dan uraian atau aspek laporan. Kemudian yang selanjutnya, selain disajikan dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi, laporan percobaan dapat disajikan secara sistematik seperti penulisan karya ilmiah. Teks 1, teks 2 itu merupakan teks laporan yang ditulis dalam bentuk deskripsi ataupun eksplanasi ya. Nah, jadi di sini selain ditulis dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi, laporan percobaan bisa juga ditulis seperti penulisan karya ilmiah. Secara garis besar, strukturnya sama dengan sistematik penulisan karya ilmiah. Akan tetapi, struktur isi teks laporan percobaan lebih singkat dibandingkan sistematika penulisan karya ilmiah. Ingat ya, jadi penulisan laporan percobaan ya, jadi penulisan laporan percobaan itu bisa kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama, penyampaian laporan percobaan itu bisa kita buat dalam bentuk dalam jenis teks deskripsi atau eksplanasi. Kemudian yang kedua bisa juga kita sampaikan, kita tulis
seperti karya ilmiah ya. Nah, ketika kita menulis laporan percobaan dalam bentuk karya ilmiah, maka di sini strukturnya itu sama dengan struktur karya ilmiah. Hanya saja pada teks laporan percobaan sistematikanya lebih disingkat. Nah, perhatikan sistematika laporan percobaan sebagai berikut. Yang pertama ada judul, ya. Kemudian yang kedua itu ada objek, kemudian ada pelaku percobaan, ada tempat dan waktu percobaan, tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah, kemudian hasil percobaan, simpulan, dan yang terakhir daftar pusaka. Nah, 10 hal tersebut itu merupakan sistematika penulisan laporan percobaan atau disebut juga dengan struktur laporan percobaan. Artinya bagian-bagian penting yang harus ada di dalam teks laporan percobaan, karena bagian-bagian tersebutlah yang menyusun sebuah teks laporan ya. Jadi Ibu tegaskan kembali, cara penulisan teks laporan percobaan itu ada dua, bisa menggunakan jenis teks deskripsi dan eksplanasi, bisa juga dalam bentuk penulisan karya ilmiah ya. Kalau kita menggunakan bentuk teks deskripsi eksplanasi, maka kita menggunakan struktur pernyataan umum, kemudian ada struktur uraian. Ketika kita menulis teks laporan dalam bentuk karya ilmiah, maka strukturnya ada 10. Tadi ada judul, kemudian objek, pelaku, tempat, sampai pada bagian daftar pustaka. Nah, bagian-bagian itu harus ada dalam sebuah teks laporan. Kemudian yang selanjutnya, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Ya, yang pertama, jadi kaidah-kaidah kebahasaan teks laporan percobaan yang bisa kita pelajari setelah menelaah teks 1, 2, dan 3 tadi, dapat kita ketahui bahwasanya kaidah kebahasaan teks laporan percobaan itu yang pertama memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik ya, seperti kendaraan roda, 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan air tawar, unggas, reptilia, dan lain-lain. Nah, itu ya, jadi kebahasaan teks laporan percobaan itu yang pertama memperkenalkan aspek-aspek umum atau kelompok generik. Kemudian yang kedua, dalam teks laporan percobaan itu juga menggunakan kata tugas hubungan logis. Ya, kata tugas hubungan logis artinya di sini kita menggunakan konjungsi, di mana konjungsi itu bisa berupa konjungsi yang menjelaskan tentang keterangan waktu, sebab akibat, dan lain sebagainya. Nah, konjungsi yang digunakan itu contohnya ada konjungsi ketika, maka, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya menggunakan kalimat aktif ya. Jadi di dalam teks laporan percobaan itu harus menggunakan kalimat aktif. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Kemudian menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata bilangan, menggunakan kalimat kompleks atau majemuk. Kemudian ada sinonim antonim. Kemudian menggunakan urutan kegiatan. Artinya tidak ada urutan waktu. Kemudian menggunakan kata benda dan frase benda dibanding menggunakan kata ganti orang. Di dalam teks laporan percobaan, penggunaan kata ganti orang itu sangat terbatas. Kemudian beberapa laporan
menggunakan kata serapan atau istilah teknis atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang diberikan dengan objek yang diamati. Kemudian yang terakhir, di dalam teks percobaan itu biasanya disertai foto, diagram, peta, dan seterusnya. Nah, itu mengenai aspek kebahasaan yang ada di dalam teks laporan percobaan. Oke, setelah membahas aspek kebahasaan, di sini kita disuguhi dengan kegiatan 3, di mana kegiatan 3 ini adalah latihan kebahasaan. Yang pertama, berikan pernyataan umum dari kata-kata berikut. Nah, di situ ada bagian yang masih rumpang, yaitu bagian pernyataan umum. Kemudian di bawahnya ada penjelasan. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang ada di bawahnya, kita diminta untuk mengisi bagian yang rumpang, di mana bagian rumpang ini merupakan bagian pernyataan umum. Kemudian pernyataan umum atau yang rumpang tadi bisa kita isi seperti ini ya. Pernyataan umum bagian-bagian bunga. Nah, bagian-bagian bunga itu melingkupi tangkai induk bunga, tangkai bunga, dasar bunga, daun pelindung, daun tangkai, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Kemudian untuk yang kedua, pernyataan umumnya merupakan telepon genggam. Nah, telepon genggam itu meliputi aspek apa saja? Ada mikrofon, speaker, keypad, kemudian ada layar tayang, baterai, kemudian di GSM, SIM, radio, frekuensi, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, ada kata padi, belalang, kata, kadal, burung gelatik, tikus, ular, dan elang. Nah, kata-kata itu kita cari pernyataan umumnya, yaitu rantai makanan di sawah. Bisa dipahami ya anak-anak terkait dengan tugas, dimana tugas ini sekaligus ibu bahas supaya kalian lebih mudah memahami. Oke, kemudian yang selanjutnya ya, tugas yang kedua itu ada tes close ya, dimana di situ ada sebuah teks, dimana pada teks tersebut masih terdapat bagian-bagian yang rumpang ya, bagian-bagian yang rumpang ditandai dengan tanda titik-titik. Contohnya seperti ini ya, nih ya. Itu ada titik-titik. Tikus adalah hewan yang ekspresif. Ia bisa mengeluarkan ekspresi tertawa atau suara mencicit ketika bingung. Nah, itu kan masih ada bagian-bagian kosong, itu yang harus kalian isi dengan kata yang tepat, baik kata depan, konjungsi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dinamakan tes close ya. Kemudian, nah ini awalannya, tadi awalannya itu kan masih bisa dilihat di gambar ya, atau bisa dilihat di buku kalian. Halaman 20-27 itu bisa kalian pahami. Kemudian kalian bandingkan dengan apa yang sudah Ibu sampaikan di sini. Kalau ada hal yang kurang jelas atau belum bisa kalian pahami, bisa kalian tanyakan melalui chat pribadi ya, melalui chat pribadi, jangan di grup, silakan ditanyakan, insya Allah akan Ibu akan Ibu jelaskan dan akan Ibu jawab. Untuk tugas hari ini nanti Ibu akan share sebuah link, di mana pada link tersebut itu kalian tinggal isi atau tinggal kerjakan, kemudian nanti tekan kirim kalau sudah menyelesaikan. Jadi nanti insya Allah kalian sudah
sudah mudahlah dalam mengerjakan ya, artinya nggak perlu kumpul-kumpul melalui foto, video dan lain sebagainya, cukup kerjakan di link tersebut, otomatis nanti akan terkirim ke ibu. Jangan lupa juga absen online-nya itu tetap diisi ya setiap kita masuk. Oke, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai atau sudah berakhir. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat, ilmu yang kita dapat pun barokah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah ya, alhamdulillah. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.